saya berpendapat bahwa sebetulnya keberadaan undang-undang ini justru bagus buat dunia usaha. Kemarin di dalam penyampaian modul saya sudah sampaikan ya apa keuntungan-keuntungan yang bisa diperoleh oleh dunia usaha yang terkait dengan perlindungan terhadap data pribadi. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman pada saat membahas suatu rancangan undang-undang. Kita bisa mengusulkan, ya saya punya pengalaman dalam penyusunan satu rancangan undang-undang, kira-kira tahun 2013 yang lalu di Komisi 7 DPR, mungkin saya sebut undang-undang keantariksaan karena itu bidang saya. Kita tidak menghendaki bahwa rumusan dalam undang-undang itu memberikan cek kosong. Ya. Oleh karena itu, bersama-sama pada saat itu kita mendiskusikan, kalau misalnya kita memberikan cantolan bahwa tentang sesuatu aturan itu akan diatur lebih lanjut, apakah dalam peraturan presiden, apakah dalam peraturan pemerintah, ya kita sudah sertakan itu. Kira-kira ini loh isinya, ya aturan daripada peraturan presiden. Kemudian juga kita tetapkan bahwa dalam 2 tahun setelah undang-undang ini diberlakukan, itu harus peraturan pelaksanaannya itu harus selesai. Karena kalau tidak demikian, itu kita punya pengalaman dulu ada namanya undang-undang tentang hankam negara gitu tahun 80 sampai dengan undang-undang dicabut ya 20 tahun kemudian itu tidak ada aturan pelaksanaannya. Itu kan bahaya. Ya, ini merugikan kepentingan banyak. Dan karena memang operasionalisasi itu memerlukan details dan devil is in the detail. Maka pada saat pembahasan itu memang hal-hal seperti itu harus lebih clear. Ya. Kemudian apakah 2 tahun cukup? Ya, cukup atau tidak cukup menurut saya sangat relatif. Ya, kalau pendekatan kita co-regulatory, kita mengharapkan sebetulnya di samping langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah sebagai persiapan implementasi dari sisi organisasi, dari sumber-sumber daya manusia, sarana-prasarana, pendanaan dan lain sebagainya. Tetapi dunia usaha juga bisa mengembangkan semacam code of conduct atau apapun yang tidak hanya sesuai dengan standar yang ada di undang-undang, tetapi bahkan standarnya lebih tinggi misalnya untuk hal-hal yang sifatnya khusus ya. Dengan cara seperti itu ya, kemudian secara paralel dilakukan sosialisasi, ya, konsultasi publik secara terus-menerus ya dalam konteks implementasinya ya. Maka saya harapkan tentu saja benefit yang bisa diperoleh dari pengundangan ini itu akan lebih besar daripada konsekuensinya. Dan kalau kita mengidentifikasi ada konsekuensinya, kita bisa mitigasi sejak awal. Ya, saya dari sisi itu sih melihat secara optimis ya bahwa itu bisa kita lakukan. Sepanjang itu tidak hanya kita bebankan saja kepada pemerintah atau kepada supervisory authority yang kemudian disepakati, tetapi itu menjadi kerja kita bersama. Oleh karena itu memang spirit daripada undang-undang ini adalah co-regulatory. Kalau kita melihat kepada praktis ya ada di kebanyakan negara, dan undang-undang ini akan meletakkan cut-off date point-nya. Maknanya data-data yang dikumpul pada tempoh waktu tertentu yang memerlukan konten baru diperolehi misalnya. Jadi dalam konteks itu sekiranya ini berlaku, saya pikir dia dapat mengurangkan sedikit beban yang harus dipikul oleh data controller untuk mendapatkan konsen daripada data subject ataupun customers. Maknanya undang-undang itu akan meletakkan data yang dikumpul daripada tahun ini mungkin undang-undang ini tidak terpakai misalnya begitu. Jadi dia akan menyatakan cut off date point di mana dari tempoh ini ya data ini harus mengikut pengumpulan data ini harus mengikut undang-undang yang diluluskan begitu ya.